Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu sebelum berbicara dengan serius ke arah Mang Tianqi. Mang Ci, kamu harus lebih memperhatikan masalah ini, begitu kamu menemukan kemunculan ahli dari klan Hun. Kamu harus segera mengeluarkan peringatan, aku akan menuju ke bagian terdalam dunia magma, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Suqian dan lainnya nampak begitu terkejut setelah mendengar Xiaoyan akan menjelajah jauh ke dunia magma, namun mereka dengan cepat tenang kembali saat mengingat kekuatan menakutkan dari Xiaoyan. Xiaoyan keke, kenapa aku tidak turun bersamamu? Kata Sun Er mengerutkan keningnya dan berbicara dengan nada agak khawatir. Tenang, akademi kekurangan ahli, kalian semua harus menjaga akademi, kata Xiaoyan tersenyum. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk dengan lembut. Xiaoyan berdiri di pintu masuk ke dunia magma sebelum melambaikan tangannya dan api bening muncul di tangannya. Api jatuh hati, sudah lama aku tidak menggunakanmu, kata Xiaoyan tersenyum saat melihat nyala api bening di tangannya. Itu adalah bayi piton api yang dia temukan di dunia magma saat itu, namun setelah tumbuh selama lebih 10 tahun, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Bayi api kecil saat itu telah menghabiskan banyak upaya kami untuk merawatnya, kata Suqian tersenyum getir. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum menjentikkan jarinya dan mengirim api jatuh hati terbang menjauh. Setelah itu dia sekali lagi melihat Sun Er. Tunggu aku kembali, kata Xiaoyan. Iya, hati-hati, jawab Sun Er dengan lembut. Xiaoyan tersenyum sebelum dengan cepat meluncur ke dalam magma saat api lotus iblis melonjak di tubuhnya. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah melaju jauh ke dalam magma. Setelah menjelajah lebih jauh ada banyak makhluk kadal dengan cepat mendekatinya. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat itu, sebelum fluktuasi spiritual yang kuat menyebar dari tubuhnya dan meledakkan sekelompok manusia kadal di tengah jeritan kematian. Sesaat kemudian magma di sekitar Xiaoyan nampak berfluktuasi dan dua banseng kadal yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dan berhenti di tempat yang tidak jauh darinya. Manusia, ini tempat makam dewa, bukan tempat di mana kamu bisa datang begitu saja. Cepat kembali, jika tidak, kamu akan mati di sini jika kamu membangunkan penjaganya, kata salah satu kadal berbicara dalam bahasa manusia. Makam dewa, seru Xiaoyan terkejut. Karena ada penjaganya, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaga? Tanya Xiaoyan tersenyum tipis sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Manusia, segera pergi atau mati, teriak kedua kadal putih dengan dingin saat mereka menatap Xiaoyan. Sekelompok kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah suara keras kadal putih terdengar. Xiaoyan nampak tenang, wajahnya tidak berubah karena lonjakan niat membunuh di sekitarnya. Hanya dua banseng dan sekelompok ahli lainnya tidak akan menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari dahinya menyebabkan magma tiba-tiba bergetar dengan hebat setelah fluktuasi spiritual menyebar dan menghantam kedua kadal putih hingga terbang mundur dan memuntahkan darah. Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya dan magma tak jauh di depannya segera membentuk gelombang magma raksasa sebelum menghantam sekelompok kadal lainnya hingga terhempas agak jauh. Kadal api yang tampak ganas itu juga telah mundur dari jarak yang jauh dengan wajah terkejut. Mereka seolah melihat sosok Xiaoyan seperti dewa iblis. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka yang berani menerobos ke dalam makam dewa akan menderita hukuman langit, kata salah satu kadal putih yang telah terluka. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu, hatinya mulai merasa yakin bahwa ada sesuatu di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan para kadal ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Tusi. Panas yang liar segera melonjak ke mata Xiaoyan saat matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Api lotus iblis melonjak di tubuhnya sementara dia dengan cepat menuju bagian terdalam magma. Para kadal api itu ragu sejenak saat mereka melihat Xiaoyan pergi dan tidak menghentikannya. Mereka jelas mengerti, jika Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri, kata kedua kadal putih itu saling bertukar pandang. Mereka mendengus dingin dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk kadal api itu,
kecepatan Xiaoyan juga meningkat, namun dia masih belum mencapai akhir dari magma. Jalan di depan nampak menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya melihat itu. Aku tidak percaya tidak akan mencapai bagian magma terdalam, pikir Xiaoyan. Setelah itu tubuhnya lebih cepat melesat ke bawah. Sementara Xiaoyan terus meluncur ke bawah, warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah menjadi hitam. Setelah magma berubah menjadi hitam, kecepatan Xiaoyan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma hitam. Satu peringatan tiba-tiba melonjak di hatinya dan segera menghentikan laju tubuhnya yang turun dengan cepat. Namun magma di sekitarnya perlahan bergetar dan meledak saat dia berhenti. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma, namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Dia mengulurkan tangannya dan api lotus iblis melonjak di tangannya sebelum dengan lembut menyentuh magma di depannya, menyebabkan magma mulai berfluktuasi saat tangannya menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang seolah dia telah menyentuh batas alam lain, sebuah alam tersembunyi di bagian bawah magma. Gumam Xiaoyan terkejut, satu-satunya ahli yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini hanyalah Dou Di. Kegembiraan liar segera melonjak di matanya dan dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Aliran magma di sekitarnya langsung menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang itu tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depannya yang dipenuhi dengan aura yang sangat kuno. Matanya perlahan menyapu tempat ini yang benar-benar kosong dan sedikit mengerutkan keningnya dan melangkah dengan hati-hati. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada titik di kejauhan dengan sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Dia ragu sejenak saat melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang mendekati kelompok cahaya di depannya. Itu adalah pintu batu raksasa, seru Xiaoyan terkejut saat melihat pintu besar berdiri di ruang kosong dengan aura kuno perlahan menyebar darinya. Ada bujur sangkar yang sama besar di depan pintu batu. Xiaoyan berjalan mendekati dan berdiri di depan pintu batu. Kehati-hatian tanpa sadar muncul di hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan misterius yang tidak bisa dia kendalikan. Matanya menyapu pintu batu sebelum akhirnya berhenti pada 3 kata kuno di atasnya menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menegang. Rumah dewa kuno. Aku akhirnya menemukanmu, gumam Xiaoyan dengan sukacita liar melonjak di matanya saat dia melihat 3 kata kuno itu. Namun senyuman di wajahnya perlahan menghilang ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya saat merasakan sesuatu tengah mengamatinya. Ekspresinya langsung berubah serius saat matanya menyapu sekelilingnya. Sesaat kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyipitkan matanya saat pilar api ditembakkan dari jarinya yang menyebar ke seluruh ruang yang gelap ini. Matanya tiba-tiba mengeras dan tercengang saat dia melihat ruang di bawah. Dia secara samar bisa melihat makhluk besar yang duduk bersila dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Namun dia masih belum bisa melihat ujung tubuhnya saat penglihatannya terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini berwarna ungu keemasan dengan banyak sisik menutupi tubuh yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Xiaoyan tanpa sadar meneguk air liur dan keringat dingin muncul di dahinya saat dia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Aku harus segera pergi dari tempat ini, pikir Xiaoyan. Dia bisa merasakan jejak aura berbahaya dari makhluk besar yang tampak mati itu. Aura semacam ini tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Lebih baik mengumpulkan orang-orang dan membuat Gu Yuan menemaninya untuk menyelidiki rumah dewa kuno ini. Xiaoyan dengan cepat melangkah mundur setelah pikiran itu melintas, namun dia baru saja mundur 10 langkah ketika dia tiba-tiba merasakan tubuh makhluk besar di bawahnya bergetar sedikit. Meski gerakan ini kecil, tetap saja menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Dia jelas tidak salah, makhluk misterius ini masih hidup. Sementara kecepatan mundurnya tiba-tiba melonjak, makhluk besar itu tiba-tiba membuka matanya yang besar dan menatap tajam pada Xiaoyan. Di saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan, menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat membuat ekspresinya langsung berubah saat merasakan tekanan mengerikan yang menyelimuti tubuhnya. Dia segera melepaskan jiwa spiritual tingkat D dan berhasil mengurangi tekanan. Namun ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak, dan sebuah suara yang bahkan menyebabkan ruang bergetar tiba-tiba bergema, "Pencuri makam, apakah kamu membawa giok kuno?"
Xiaoyan melihat sepasang mata besar di dalam kegelapan. Pada saat ini, mata itu mengandung hawa dingin yang pekat saat menatapnya dengan cara yang acuh tak acuh. Saya tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda, saya akan segera mundur, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Tidak ada Gyokuno, kata sosok itu dengan niat membunuh yang dingin. Ini buruk, pikir Xiaoyan dengan ekspresi tenggelam. Api lotus iblis melonjak dan sepasang sayap mengepak saat dia mundur dengan cepat. Tetap di tempatmu, kata sosok itu dengan acuh tak acuh menyebabkan seluruh ruangan nampak bergetar ketika pilar cahaya ungu keemasan menerobos kegelapan dan dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan setelah dia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel di tangannya berubah dan tubuh spiritual raksasa muncul di belakangnya melebarkan mulutnya dan melepaskan serangan gelombang sonik spiritual yang dengan keras menghantam pilar cahaya ungu keemasan, menyebabkan badai meledak di dalam ruang saat suara keras muncul. Sementara badai ledakan menyapu, kekuatan pilar cahaya ungu yang tersisa terus meluncur ke arah Xiaoyan. Keseriusan melonjak di matanya dan dengan cepat melepaskan dua gelombang spiritual sonik lainnya dan menghantam pilar cahaya ungu hingga hancur. Namun, Xiaoyan terhuyung mundur puluhan langkah karena kekuatan yang tersisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang besar ini, pikir Xiaoyan tertegun. Sok melonjak di hatinya, hanya serangan acak dari makhluk misterius itu telah memaksanya mundur. Jiwa spiritual tingkat D, gumam makhluk misterius itu sedikit terkejut. Sementara Xiaoyan mencoba bergegas keluar. Serangan angin tajam lainnya tiba-tiba meluncur dari belakangnya sebelum akhirnya berubah menjadi pilar cahaya yang akan menghantam punggungnya, menyebabkan ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam segel cahaya. Dia mengepalkan tangannya dan dua api lotus 6 warna yang dengan cepat terbentuk segera dilemparkan ke belakang dan menghantam pilar cahaya namun hanya mengakibatkan gelombang api yang bergolak. Sementara kekuatan tersisa dari pilar cahaya terus meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru berbalik dan kedua tangannya membentuk segel. Segera api lotus iblis dengan cepat berubah menjadi penghalang kristal merah di depannya. Namun dengan mudah dihancurkan pilar cahaya dan pilar cahaya akhirnya menghantam tubuh Xiaoyan hingga ia terhempas mundur dan memuntahkan darah, dan darah Xiaoyan nampak menempel di pilar cahaya. Orang asing, tetap di belakang dan temani saya, kata makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiaoyan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan, dan pilar cahaya sekali lagi ditembakkan ke arah Xiaoyan yang tengah melarikan diri. Ekspresi pahit muncul di wajahnya saat merasakan pilar cahaya kembali mengejar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang bergerak di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri. Meskipun kamu telah mencapai jiwa spiritual tingkat D, namun kamu baru mencapai bintang 7 Douseng, bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri? Kata sosok misterius itu. Ruang di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiaoyan merasakan kegembiraan saat mendekati pintu keluar. Namun pilar cahaya langsung menerobos ruang dan dengan keras akan menghantam kepalanya. Namun sebelum pilar cahaya menghantam kepala Xiaoyan, jejak darah yang menempel di atasnya tiba-tiba mencair, sebelum akhirnya berubah menjadi darah emas yang mengalir di sepanjang pilar cahaya. Saat darah emas ini muncul, makhluk misterius yang tinggal di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar ketika satu perasaan yang akrab muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.